misalnya bahannya dari kulit batang atau daun. Apalagi kalau akar ya. Itu kan akar tanaman kalau kita ambil mati gitu ya. Maka proses perbanyakannya agak sulit. Karena kalau hanya untuk dapat 10 miligram aja mudah. Tapi bagaimana ketika kita mau produksi? Seberapa banyak tanaman yang harus kita potong gitu? Yang harus kita ambil kulit batangnya? Seberapa banyak yang harus kita ambil apa daunnya? Apalagi akarnya. Kalau akarnya bisa mati gitu ya. Nah, maka cara yang paling umum adalah kita menggunakan teknik sintesis. Dari senyawa yang didapat dari alam, kita sintesis ulang di laboratorium. Nah, ini juga menjadi justifikasi ya bahwa ternyata senyawa di alam yang mungkin diciptakan oleh Tuhan kita ya, nah itu ternyata bisa dibuat di laboratorium. Sehingga kita sebagai orang yang beriman, kita bisa pelajari itu gitu. Bahwa ternyata buatnya ini susah gitu, tapi di tanaman itu bisa terbuat sehingga kadar keimanan kita bertambah sebenarnya. Nah, jadi ketika kita dapat senyawa hasil isolasi, nggak harus kita. Misalnya ada orang di Jepang sana, atau di Australia, atau di Eropa, dapat senyawa aktif sebagai A gitu. Belum ada penelitian sintesis, maka kita bisa mensintesis senyawa tersebut. Berdasarkan apa? Berdasarkan hasilnya dia. Karena senyawa itu aktif hasil isolasi. Maka kita melakukan sintesis terhadap senyawa itu. Tujuannya adalah ya ketika kita dapat strategi sintesisnya berarti kita bisa buat di laboratorium. Nah, itu baru tanaman. Bayangkan kalau kamu dapat senyawa bahan bukan bahan bakar. Bukan misalnya itu kan tumbuhan ya bahan tadinya ya. Tapi bagaimana kalau itu dari laut gitu ya. Kan hayati kan laut juga gitu. Yang di ngambilnya aja harus di kedalaman sekian meter gitu. Nah, itu kan agak sulit ya, kamu mengumpulkannya gitu. Maka salah satu tekniknya adalah itu tadi, dengan cara mensintesisnya. Itu yang hayati. Yang non hayati gimana? Banyak ya. Yang non hayati gitu ya. Contohnya senyawa cisplatin. Cisplatin itu kan dari platina, PTNH3 ya. Bukan senyawa alam hayati. Itu adalah non hayati, bisa dijadikan obat gitu ya. Banyak beberapa produk-produk non hayati yang disintesis berdasarkan kemanfaatannya. Nah, karena kita bisa mensintesis, kita bisa merekayasa. Artinya, ketika kita merekayasa, kita melakukan penciptaan molekul baru. Karena misalnya tadi senyawa yang dari alam diujikan kurang aktif. Dengan dasar keilmuan kita, kita bisa melakukan derivatisasi atau turunan dari senyawa itu yang strukturnya sedikit berbeda. Akibatnya apa? Bisa saja senyawa yang kita ubah itu menjadi lebih aktif atau kurang aktif gitu ya. Nah, itu tapi berdasarkan pengetahuan dan keilmuan kita ya kita desain supaya bagaimana senyawa itu menjadi lebih aktif. Maka strategi itu bisa membuat suatu molekul baru. Kemudian yang ketiga adalah kita melakukan pendekatan sintesis melalui komputasi atau modeling yang saat ini banyak digunakan. Nah, bagaimana pendekatan komputasi atau modeling itu membantu dalam uh, sintesis dan memprediksi aktivitas dari senyawa tersebut. Tetapi ini tidak mudah. Banyak orang mengatakan bahwa ini mudah. Ya mudah itu karena tidak tahu, ya, karena tidak tahu prinsipnya. Kalau kita tahu prinsipnya, maka ketika kita berbicara komputasi, kita harus tahu dulu namanya mekanisme kerja. Jadi kita harus pelajari dulu mekanisme kerja senyawa itu seperti apa. Sehingga ketika kita tahu, maka kita bisa mendesain pola penelitian atau pola sintesis yang kita ajukan. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan dulu nggak kira-kira? Nanti kita sambil sambung. Silakan. Silakan tanya dulu.
Ayo silakan lu, ada pertanyaan nggak? Nggak, saya lanjutkan, nggak ada pertanyaan. Belum ada, Pak. Ayo silakan bertanya lu. Nah, jadi ini ya, misal. Misalnya ini ya, ini penuntunnya ya. Misalnya ini ada banyak kali percobaan ya. Ini adalah senyawa-senyawa yang baik dari alam, yang bukan dari alam bisa kita buat. Contoh nih. Nah, ini adalah alpha hidroksi ini banyak dipakai dalam kosmetik ya juga. Dalam kosmetik ini banyak dipakai ya. Kemudian eh, ini juga banyak digunakan sebagai senyawa intermediate untuk senyawa-senyawa eh, yang memiliki bioaktivitas yang baik ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa bagaimana proses sintesisnya gitu ya. Bahwa ternyata senyawa-senyawa asam hidroksi itu bisa dibuat dari senyawa-senyawa leusin atau dari asam amino gitu ya. Dari asam hidroksi itu bisa dibuat dari asam amino gitu. Nah, ini penting ya agar kita tahu bahwa bagaimana sih cara membuatnya gitu. Hanya mengubah NH2 menjadi OH. Ternyata mengubahnya pun ada caranya gitu ya. Dan ini sudah dipaparkan di prosedur kerja. Kemudian misalnya ini senyawa yang dari alam. Ya, misalnya ada suatu senyawa, kita tahu ada senyawa prekursor dari flavonoid yaitu senyawa kalkon ya. Nah, kalkon itu ternyata bisa dibuat di laboratorium gitu ya. Jadi ini menjadi ini. Bahkan untuk senyawa kalkon ini sendiri beberapa sudah banyak ya skripsi di 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 farmasi gitu ya. Skripsi di farmasi yang bimbingan saya dulu yang memang mengerjakan ini gitu ya. Bahkan beberapa sudah kita publikasi di seminar internasional ya, di ini terindeks Scopus. Ini adalah ini mahasiswanya ya. Jadi kita publikasi, ini adalah hasil publikasinya ya. Ini yang memang membuat senyawanya ini tadi menghasilkan sintesis ini. Ini salah satu mahasiswa kita ya, mahasiswa farmasi ya. Begitu juga dengan ini juga salah satu yang
kita publikasi ya di proceeding seminar internasional sama. Ini juga sama ya. Ini mahasiswanya. Nah, jadi saya biasa kalau ada hasil saya publikasi gitu ya. Apa di seminar, di publikasi di jurnal gitu ya, di jurnal gitu. Berapa hal juga mungkin kamu kenal juga. Ini adalah beberapa contoh ya. Kemudian ada lagi beberapa contoh ya, ntar ya saya carikan. Hmm, ya ini adalah juga sama ya. Ini kakak tingkatmu juga ini. Ini saya publikasi kemarin di jurnal ini, Journal of Chemistry, juga sama ini. Eh, ini adalah asam hidroksi yang jadi tadi ini praktikum. Jadi ini praktikum tadi ini. Ini berdasarkan praktikum ini mahasiswa bisa mendesain ternyata asam amino itu kan tidak hanya leusin gitu ya, banyak gitu ya. Ternyata dia punya ide si mahasiswa itu gitu. Mahasiswa itu punya ide dengan mengganti mengganti ibaratnya fenilalanin lah ya, ibaratnya mengganti fenilalanin dengan mengganti leusin dengan fenilalanin gitu. Sehingga dihasilkanlah suatu senyawa asam hidroksi juga ini ya. Tapi kalau tadi fenilalanin, kalau ini dari nih, kalau tadi leusin, sekarang ini dari fenilalanin. Nah, jadi ini datanya dia ujikan kepada ini datanya. Ini dikerjakan di laboratorium farmasi gitu. Jadi dan ini adalah dia uji aktivitasnya dan kan ini dia publikasi di apa di jurnal nasional gitu. Kalau yang tadi jurnal internasional yang ini tadi, yang dua ini. Terus kemudian asisten kalian, mungkin kalian kenal ya dengan siapa namanya? Kak Sidik, kenal nggak Sidik? Kenal nggak Sidik? Halo? Kenal, Pak. Ya, kenal Sidik ya, ya. Itu Sidik juga melakukan sintesis ini, judulnya sintesis senyawa turunan flavonon ya, dan uji bioaktivitas. Jadi Kak Sidik pun eh, nih, ini juga saya nih karena bimbingnya saya, dia juga melakukan sintesis. Ini senyawa ini sintesisnya kalkon, kemudian dari kalkon ini cuma 2 tahap ya. Tadi itu 1 tahap semua, kalau ini 2 tahap. Jadi lebih banyak yang dikerjakan Kak Sidik gitu. Jadi menjadi kalkon dulu, setelah kalkon baru dirubah menjadi senyawa flavonon. Dan ini dikerjakan oleh Kak Sidik di lab gitu. Nah, ini jadi proceeding di MPC tentunya ya, karena syarat kalian itu kan pernah presentasi di MPC dan sudah dipublikasikan. Nah, ini adalah salah satu. Jadi ini syarat mahasiswa untuk publikasi, apa untuk salah satunya pernah mempresentasikan di MPC gitu ya. Nah, nanti hasilnya itu apakah dipublikasi ya tergantung pembimbingnya gitu. Biasanya saya publikasikan di tempat yang lain gitu atau di sini juga boleh. Jadi itu adalah beberapa senyawa-senyawa bahan alam ya. Kamu tahu kan flavonoid ya, kalkon itu adalah senyawa-senyawa dari bahan alam. Kemudian selain itu apalagi gitu ya? Selain itu kita mensintesis dia juga dari ada senyawa lain ya yang eh, apa namanya? Yang bisa juga digunakan ya. Nah, ya, yang berasal dari alam yang bisa kita gunakan ini salah satunya adalah ini. Namanya adalah pirazol. Ini adalah hasil kakak tingkatmu semua gitu. Ke kelasnya ini dulu khotimah ya. Ini eh, ini adalah senyawanya pirazol namanya. Dan ini ada dan itu semua ada di praktikum. Jadi
hasil-hasil penelitian kakak tingkatmu itu saya buat praktikum gitu. Jadi kalaupun mau mau melakukan skripsi tentang itu, tinggal aja lihat di sini di penuntunnya. Tinggal diganti bagian mana misalnya. Nah, ini kan kayak ini kan umum ya, paracetamol ya kan. Sorry, acetosal. Ini paracetamol praktikumnya. Jadi ini adalah metil salisilat. Metil salisilat itu untuk apa ya, kayak kayak minyak kayu putih itu ya. Nah, ini adalah ini belum bahkan ini kalau ada mahasiswa mau skripsinya buat aja nih. Ini tesis asam hipurat. Nah, ini tinggal benzoil klorida ditambahi asam aminoglisin, sudah, maka jadi asam hipurat seperti ini. Nah, ini sebagai senyawa sensor nih. Jadi nih ya, ini tadi flavanon, ini yang punyanya sidik tadi. Ini yang punya sidik tadi, ini prosedurnya sidik, sidik tadi. Nah, ini adalah senyawa sidik tadi. Kalau kalian lihat, ini adalah senyawa yang sidik tadi. Yang ini tadi. Nih. Nah, ini ya. Oh, beda. Ini OH, ini OCH3 tadi. Nah, beda tipis saja ya. Banyak beda di sini. Nah, itu kalian kalau mau sintesis ya tinggal ganti ini aja. Yang penting tidak sama dengan punya kasidik supaya tidak menjadi senyawa yang sama. Tinggal bagian mana yang harus diganti. Gitu. Nah, ini pirazol. Ini adalah yang tadi. Ya, ini dibuat begini. Ini disintesis. Salah satunya ini tadi. Nah, ini pirazol. Salah satunya ini pirazol. Ini adalah penelitian kakak tingkat. Jadi dulu memang saya kenalkan beberapa mahasiswa. Jadi hampir banyak mahasiswa saya itu penelitiannya sintesis ya. Ini adalah beberapa mahasiswa hasil penelitian mahasiswa semua gitu. Ini mahasiswa bahkan sudah disitasi 24 orang gitu ya. Kemudian ya sintesis ya, ini penelitian saya. Nah, ini juga ya, farmaceutical ini adalah senyawa kalkon. Ini mahasiswa pertama saya ini ya, yang publikasi gitu. Nah, ini juga yang tadi kalkon. Nah, ini bahkan ini ada juga 2015 saya suruh lakukan kajian in silico terhadap senyawa klorokalkon. Ini juga kalkon sintesis juga. Jadi kalau kamu mau lihat tinggal buka aja Google Scholar saya, kamu bisa lihat. Nah, ini juga yang tadi sudah dipublikasi di jurnal internasional ya. Jadi banyak ya beberapa senyawa itu bisa dibuat di lab gitu. Itulah kenapa apa senyawa-senyawa itu bisa eh, dibuat di lab sehingga kita bisa uji cobakan dan itu bisa dijadikan tugas akhir kita. Yang penting nggak usah susah-susah gitu. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya itu jadi pendekatan dari bahan alam ya. Jadi kayak kalkon, flavanon, pirazol tadi itu adalah senyawa-senyawa bahan alam gitu. Sehingga kalau kita lihat dia punya aktivitas, kita sintesis, baru kita ujikan. Nah, jadi itu. Kemudian penciptaan molekul baru atau derivatnya. Nah, ini tadi adalah salah satu contoh derivat ya. Sebenarnya rumus dari pirazol itu hanya ini. Cincin pirazol itu adalah ini. Tapi ketika kita tambahkan sisi kirinya seperti ini, sisi kanannya nomor ini seperti ini, nomor satunya seperti ini, maka kita menciptakan molekul baru. Kayak tadi sidik, flavanonnya, yang ini itu OH, ini OCH3. Berarti kita menciptakan analognya atau turunannya. Sidik tadi OH, kita OCH3. Sedikit berbeda kan. Dan nanti juga kalau kalian mau buat, ganti aja ininya. Ini OCH3, ini OH. Ya, atau di sini OCH3, maka sudah jadi baru. Atau sedikit berbeda dari punya kakak kelasmu gitu ya, kakak tingkatmu. Itu strategi pendekatan tadi ya, penciptaan protokol baru gitu.
Nah, yang ketiga, makanya jangan heran kalau dalam sintesis itu senyawanya itu ditulis dalam bentuk 1, 2, 3, 4, 5. Itu sebenarnya analog-analognya atau derivat-derivatnya. Nanti baru dilakukan studi SAR. Ketika dia dipindah jadi ini, hasilnya apa? Kalau gugusnya ini, hasilnya apa? Kalau gugusnya NO2, hasilnya gimana? Nah, itu akan dilakukan studi SAR. Tujuannya di situ. Yang ketiga adalah pendekatan sintesis melalui komputasi atau modeling. Nah, ini dilematis ya, dilematis. Jadi, kalau kamu itu mau pendekatan secara komputasi ya, jadi yang harus ditahu bukan masalah komputasinya, tetapi kamu harus tahu dulu. Kamu ini mau ini ya cara berpikirnya ya. Kamu itu mau cari mau cari obat apa itu misalnya. Misalnya saya mau cari Pak obat yang bersifat antibakteri misalnya. Antibakteri. Nah, ketika kita mau mengujikan ke obat antibakteri atau misalnya anti kanker, kita harus tahu dulu mekanismenya seperti apa sebelum kita melakukan pendekatan komputasi. Kenapa? Karena mekanisme antibakteri dan anti kanker itu banyak. Antibakteri itu bisa melewati intrasel, ada yang ekstrasel. Yang intrasel itu apa saja? Misalnya menghambat sintesis DNA RNA, menghambat sintesis dinding sel, menghambat sintesis protein misalnya. Nah, kita harus tahu dulu mekanisme kerja senyawa kita ini mau diarahkan kemana. Ketika kita sudah tahu mekanisme kerja, misalnya saya mau buat misalnya nih ya, ini adalah mekanisme reaksi biosintesis dinding sel. Kita bisa lihat di sini. Jadi kalau kita mau modeling, kalau kita mau in silico itu harus tahu mekanismenya dulu. Nggak boleh langsung, oh saya tahu proteinnya ini, senyawanya saya ini. Nggak begitu. Harus tahu dulu mekanismenya. Nah, contoh ini, ada suatu senyawa, ya, suatu senyawa, ternyata senyawa dari obat itu, dia menghambat enzim MURA. Enzim MURA itu ada di bakteri. Fungsinya adalah untuk mengubah PEP ini, fosfoenol pirufat ini, jadi UDP glukolat GLCNAC ini ketika diberikan PEP, fosfoenol pirufat, akan menjadi UDP MURNAC. Nah, ini bisa terjadi kalau ada enzim MURA. Enzim MURA akan bereaksi sama ini, dan hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau enzim MURA dihambat, gitu ceritanya. Kalau enzim MURA-nya dihambat, berarti enzim MURA-nya tidak bereaksi dengan ini. Maka ini tidak akan membentuk ke sini gitu loh. Akibatnya, sintesis dinding sel menjadi kacau. Artinya, mekanisme kerja kita bagaimana dia bisa menghambat enzim MURA berinteraksi dengan PEP ini atau fosfoenol pirufat. Berarti, kalau kita mau simulasikan secara komputer atau secara komputasi, kita simulasikan apakah senyawa kita itu berikatan kuat dengan MURA. Kalau ikatannya lemah, ya berarti akan kalah dengan ini. Tapi kalau ikatan kuat, maka ini akan dihambat. Maka ini akan rusak. Karena tidak ada fosfoenol pirufat. Nah, dari cara berpikirnya begitu, maka kalau mau didesain senyawanya adalah dipelajari interaksi desain senyawa kita yang banyak dengan enzim MURA. Nah, karena kita tahu yang kita sasar adalah enzim MURA. Nah, kita tinggal cari protein data banknya berapa gitu ya. Nah, bahkan kalau mau jadi peneliti
penelitiannya kan tidak boleh, kalau nggak salah di Perpres tidak boleh murni komputasi gitu ya. Boleh kita desain gitu, nanti senyawa yang paling bagus. Jadi kita buat itu beberapa beberapa contoh ini ya. Saya membuat urutan asam amino ini. F itu fenilalanin, leusin, prolin. Ternyata dari hasil ini, data prediksi, semakin mendekati 1 semakin bagus gitu. Ternyata saya variasikan ini, yang paling tinggi adalah yang ini, 0,87. Dengan demikian, atas justifikasi ini, saya mensintesis yang ini gitu. Nanti setelah disintesis ini, kemudian kita ujikan secara in vitro. Nah, jadi itu pendekatan seperti itu digunakan. Gitu. Jangan hanya kita langsung menguji gitu, tidak boleh. Ya, jadi tetap kita gunakan prediksi ini. Nah, ini ada beberapa hal juga harus saya informasikan ya, bahwa contoh ini. Ya, ini ada namanya pas online ya. Ini bisa kita memprediksi senyawa yang kita buat. Jadi kamu mau buat senyawa apa gitu. Misalnya kita mau cari suatu senyawa di PubChem. Atau contoh katakanlah ya, contoh saya mau buat senyawa ini. Mana ya? Contoh senyawanya Kak Sidik tadi ya, kita buat ya sekarang ya. Contoh senyawanya Kak Sidik tadi. Nah, ini adalah senyawanya Kak Sidik gitu ya. Kita bisa prediksi loh dia nih sebagai apa gitu fungsinya. Nah, walaupun prediksinya nggak begitu akurat, tapi paling tidak membantu. Caranya bagaimana? Kita lakukan copy ya. Nah, jadi caranya adalah kita copy dalam bentuk smile. Nah, dalam bentuk smile. Kemudian dari copy smile ini kita masukkan ke ini. Kita masukkan ke pas online ya. Kemudian kita prediksi ini. Prediksi masukkan rumus smile. Maka kita bisa lihat di sini senyawa itu bekerjanya diprediksi ini membran integrity agonis gitu ya. Dia mendukung mekanisme membran gitu. Artinya apa ini? Ketika kita berbicara membran, berarti ini adalah mekanisme antibakteri. Jadi senyawa ini bisa berperan sebagai antibakteri. Maka nanti kita bisa ujikan pendekatannya sebagai antibakteri. Nah, nanti kamu juga bisa menggambar senyawa lain gitu. Nah, setelah itu, setelah melalui prediksi itu, kita juga bisa menggunakan data ini. Tapi khusus untuk peptida ya. Nah, ini namanya IMPRED ya, antimikrobial prediksi, antimikrobial protein, antimikrobial peptide prediksi. Ini datanya adalah seperti ini tadi. Saya masukkan kode-kode ini, kemudian hasilnya ini. Semakin mendekati 1, artinya semakin bagus. Itulah dasar kita untuk mensintesis. Nah, jadi ketika kita buat ini tadi, sudah dapat ini,
kita sintesis, dapat hasilnya, kita ujikan. Terus bisa juga pendekatannya satu lagi, yaitu saya cari dulu. Ya, kita bisa memprediksi namanya ADMET ya, absorpsi. Ini bagi orang farmasi itu bisa kita lihat di sini. Nah, dari berapa donor, misalnya ini kebetulan saya menggunakan peptida ya. Tapi kalau kamu masukkan rumus mile-nya di proses ADMET ini, maka akan bisa lihat misalnya human ancestral absorption-nya berapa. Nah, ini human oral, ini prediksinya dia. Prediksi dari si sistem tersebut berdasarkan senyawa kita. Nah, misalnya ini karsiogeniknya berapa, ya, hepatotoksiknya berapa, akut oralnya berapa, ini prediksi. Jadi kita bisa prediksi senyawa ini gitu. Ya. Nah, jadi ini bahkan dataset dari nomor atomnya berapa, ini bisa kita ketahui. Nah, dari penelitian kita tidak hanya menampilkan data senyawa sama aktivitasnya, tetapi dapat tambahan-tambahan itu gitu. Nah, jadi setelah itu kita bisa melakukan docking. Dockingnya terhadap siapa? Docking molekuler terhadap protein. Misalnya ini siapa? Membran integrity ini siapa yang disasar gitu ya? Apakah enzim URA atau yang lain? Nah, itu kita cari nanti. Sehingga kita bisa docking ke situ. Nah, kalau docking hasilnya bagus, docking itu kan hanya interaksi ya. Docking itu hanya menyatakan interaksi. Apakah interaksinya seperti apa? Itu tergantung bagaimana tepatnya kita melakukan penempatan antara senyawa ligan kita dengan protein kita. Kalau senyawanya nggak tepat, maka salah. Jadi, yang dan salah itu ada nilainya. Artinya apa? Kalau dia punya nilai, belum tentu itu benar gitu. Bisa saja salah. Asal kalau dia salah, apalagi kalau dia salah menempatkan. Nah, itu penting. Nah, kalau molekul dinamik, itu adalah untuk mempelajari bahwa bagaimana sih stabil nggak interaksinya. Nah, kalau dia mudah putus, lepak, gikat mudah putus, itu kan tidak stabil. Maka interaksinya dengan antara obat dengan reseptor itu nggak bagus gitu, karena mudah lepas, artinya obat itu bisa saja sembuh nggak gitu ya. Ibaratnya begitulah bahasa kasarnya. Nah, tetapi kalau dia stabil, ketika sudah berinteraksi, maka yang lainnya tidak akan mengganggu dia gitu. Nah, jadi itu prinsipnya pendekatan komputasi. Ya, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dalam ini ya. Ini ada pirazol, kemudian ada ini tadi isoamil asetat ya sebagai bahan peraroma pisang. Bahkan kalau eh, kalian tahu bahwa eh, ya, kalau kalian tahu bahwa beberapa bahan itu nggak apa ya, bukan bukan dari alam tapi dibuat dari lab gitu ya. Nah ini ya, ini adalah parfum ya. Nah ini adalah parfum, ini dibuat semua nih parfum. Yang awalnya murah menjadi harganya tinggi.
Nah, ini yang saya bilang tadi. Kamu mau rasa apa coklat? Ternyata coklat itu dibuat dari vanil asetat dengan siapa nih ya? Tertiary butyl alkohol. Ini. Ini reaksi antara satu dua propanol dengan ini. Propanol dengan propanoat hasilnya ini. Various smell. Rasa pisang itu dibuat dari ini. Antara yang biru ini dengan ini. Jadi ini senyawa-senyawa ester ya beraroma. Nah, jadi ternyata senyawa-senyawa ini bisa dibuat di laboratorium gitu. Nah, itu ya. Oke, sampai sini sudah mulai ada pemahaman enggak terhadap eh, senyawa-senyawa yang disampaikan tadi. Silakan bertanya. Ayo, ada pertanyaan nggak? Masa saya terus cerita? Kalau enggak, saya tanya balik nanti nih. Silakan bertanya. Satu kelas minimal satu. Ayo, mana ini suaranya? Ayo, mana ini? Daripada saya tunjuk nanti, pada kabur nanti. Jadi nanti saya mungkin pertemuan 1 sampai habis senyawa katalis ini nanti akan saya yang pertemuan. Nanti pertemuan 10-11 ini Ibu Lisma ya. Ibu Lisma dan 14-15 ini Bu Lisma, nanti ini Pak Salam 12-13. Jadi nanti akan lebih banyak di saya sampai hampir 9 pertemuan. Nah, sekarang itu tadi gimana? Buat pertanyaan dulu gimana? Pak, ada yang mau ditanyakan? Bapak, permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Selamat pagi Pak. Selamat siang Pak. Saya izin bertanya nih Pak. Di masyarakat sini tuh Pak, biasanya kalau misalnya bahan-bahan sintetik, kayak di sini tuh ada kayak sosis gitu Pak, dia dari sintesis dari kepiting gitu Pak, bukan kepiting benar-benar kepiting gitu Pak. Nah katanya sih pokoknya bahan-bahan makanan kayak gitu produk-produk yang sintesis tuh masyarakat itu kurang setuju Pak, karena mereka mikirnya ini sintesis buatan manusia nggak alami, pasti ada efek sampingnya, mungkin ntar penyakit-penyakit yang akan datang di usia tua gara-gara pola hidup nggak sehat, terus makan makanan bahan-bahan sintesis dan lain sebagainya. Kalau tanggapan Bapak bagaimana ya Pak? Sekarang saya mau tanya, kalau kamu sakit minumnya apa? Kalau kamu panas? Obat Pak, Ya, paracetamol. obat apa? Obat apa? Paracetamol. Itu obat sintesis, Paracetamol. itu obat sintesis atau bukan? Sintesis Pak. Terus tadi kayak makanan tadi ya, yang bahaya itu kalau pewarna. Tapi kalau misalnya dia kayak cangkang atau kepiting itu kan bahannya mudah dihidrolisis ya, karena isinya adalah kitosan gitu, kitin atau kitosan gitu. Jadi bahan makanan itu yang mengandung protein itu di dalam tubuh bisa terbaca.
Ya makanya senyawa seperti yang saya sintesis itu peptida itu banyak sekarang digunakan obat. Kenapa? Karena peptida itu dibaca dalam tubuh. Karena ada peptidase ya yang bisa menghidrolisis dia, tetapi tidak dengan mudah dihidrolisis itu ya. Nah, dibilang bahwa efek samping itu kan setelah ada ada percobaan. Kalau kamu nggak ada percobaan, nggak akan tahu ada efek samping. Kecuali jelas-jelas yang seperti pewarna, pemanis buatan. Nah, itu yang memang penyakit karena tidak terhidrolisis. Misalnya, pemanis buatan itu di samping gula itu kan kita tahu gula itu ada gugus OH-nya ya. Nah, ketika kita ganti satu OH itu dengan Cl, itu bisa meningkatkan kemanisannya. Nah, tapi apa efeknya? Dia ibaratnya sistem tubuh kan berubah, sudah gugus OH-nya nih. Satu gugus saja berubah, maka proses sekresinya di dalam tubuh nanti agak sulit gitu. Contoh kamu minum obat, nanti kalau kamu belajar saya nggak tahu belajarnya di medisinal diajari atau enggak. Ada nanti metabolisme fase 1 atau metabolisme fase 2. Ketika kamu belajar metabolisme fase 1 dan metabolisme fase 2, pasti kamu akan tahu ternyata obat-obat di dalam tubuh itu bagaimana sih cara mengatasinya. Mau obat apapun. Ketika masuk dalam tubuh, misalnya senyawa ini di dalam tubuh, obat ini harus dibuang setelah dia beraktivitas atau setelah aktivitasnya habis. Cuman cara buangnya gimana gitu kan? Karena mekanisme di dalam tubuh itu hanya 3. 1, buang air besar. 2, melalui air kencing, ya. Dan ketiga, melalui keringat dan uap udara atau nafas gitu ya, CO2. Nah, sekarang obat-obat ini ketika masuk dalam tubuh bagaimana? Kebanyakan obat-obat ini keluar melalui air seni ya, kencing gitu. Nah, makanya jangan heran kadang-kadang kita minum obat, kenapa kencing kita kok warnanya gini ya? Karena memang banyak metabolit-metabolit yang keluar dari situ. Hanya bagaimana prosesnya. Ternyata obat yang memang, misalnya obat ini tidak cukup. Problem keluar di air seni itu satu, yaitu dia harus polar. Karena air kan, kalau obat ini non polar, maka akan sulit untuk keluar dari tubuh. Tapi persoalannya kalau obat dibuat polar, apa? Di dalam tubuh penuh akan pembuluh darah membran, itu adalah senyawa-senyawanya tidak bisa terpolar. Karena tadi tidak bisa nanti menembus membran untuk menuju ke sel yang dituju gitu. Mau nggak mau bagaimana? Oh, ternyata obat itu ketika dia sudah selesai, kalau dia tidak polar, maka dikasih polar, ditambah di tubuh menyesuaikan untuk memberikan reaksi supaya senyawa ini menjadi polar. Misalnya ditambah gula, akhirnya dikonjugasikan dengan gula polar, maka senyawa ini bisa. Oh, senyawa ini toksik. Supaya nggak toksik, dia apa? Diubah gugusnya oleh tubuh. Maka ketika sudah dirubah, dia aman untuk dibuang. Jadi mekanisme tubuh memang menjaga itu semua gitu. Kecuali memang barang-barang tadi, bahan-bahan seperti pewarna. Ya memang itu pewarna alami. Apa pewarna alam? Pewarna sintesis. Terus pemanis. Itu akan sulit. Nah, ketika dia tertumpuk dalam tubuh, tidak bisa keluar, maka timbullah efek samping tadi. Nah, tapi tidak semua kan obat senyawa-senyawa digituin gitu. Ya biasanya paling banyak di masyarakat itu yaitu pewarna dan pemanis. Itu saja. Oke, itu jawaban saya. Ada lagi yang tanya? Baik, Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya, sangat memuaskan. Saya izin bertanya kembali, boleh Pak? Ya, silakan. Berarti ketika kita memungkinkan ya Pak, tubuh nggak menerima, berarti ada syarat-syarat khusus ya Pak? Masih terdengar Pak? Ulangin tadi nggak jelas. Iya. Terima kasih Pak. Berarti ketika kita membuat senyawa-senyawa obat, terus itu berhasil, tapi ketika tubuh tidak bisa menerima, itu produksi obatnya gagal ya Pak? Berarti ada syarat-syarat tertentu gitu Pak, kalau kita mau buat bahan-bahan sintesis obat ini. Ya, jadi kan untuk membuat obat itu tidak semudah itu gitu ya. Kadang obat itu bisa sampai 10-20 tahun.
Tapi bisa dipercepat ketika kondisi darurat. Contoh vaksin kemarin gitu ya. Vaksin itu diuji pertama kali, kalau kalian tahu Sinovac, itu pertama kali diuji di Bandung kepada beberapa relawan. Nah, itu adalah salah satunya adalah uji klinis. Jadi obat yang kita buat, kita uji in vitro itu kan belum bentuk obat, itu masih prototipe ya kan. Terus masih ada namanya uji fase 1, uji fase 2, uji fase 3. Nah, biasanya gagal tuh di uji fase-fase itu gitu. Karena uji fase-fase itu sudah melibatkan, apalagi masuk fase 3, itu sudah melibatkan makhluk hidup. Dalam hal ini ya manusia. Karena misalnya itu sebagai keperluan untuk manusia. Nah, jadi disitulah dipelajari. Kita masukkan obat, dipelajari nih. Secara farmakokinetiknya gimana nih? Hitunglah clearance obatnya sekian. Hanya ada ilmu farmakokinetik yang harus dipelajari. Ya kan? Ya itu tadi. Jadi ada namanya di medisinal ya. Metabolisme fase 1, fase 2 itu dihitung semua. Oh, ternyata ini nggak jadi masalah. Nah, baru masuk ke tahap berikutnya lagi. Nah, biasanya paling banyak tuh jatuhnya di situ. Jadi jangan heran ada obat udah jadi, bukan obat, ada senyawa udah bagus aktivitasnya tetapi gagal. Ternyata apa? Gagal di uji klinis. Gitu. Banyak di fase uji klinis dia gagal. Nah, itu menjadi tantangan gitu ya. Gitu. Dan biasanya obat paling aktif itu kan kalau dimasukkan lewat injeksi. Karena injeksi itu langsung masuk ke dalam tubuh, langsung ke pembuluh darah. Tapi kekurangannya apa? Satu, obat injeksi itu pasti sakit karena disuntik kan. Yang kedua, pasti mahal. Tapi efeknya mumpuni karena langsung ke pembuluh darah. Kalau obat oral, dia harus lewati mulut dulu yang penuh dengan enzim. Terus dia masuk ke lambung, kena asam lagi, enzim lagi. Jadi obat yang masuk dari tahap oral itu harus lebih kuat terhadap proses mekanik dan hidrolisis dari tubuh kita. Jangan sampai sebelum masuk ke sasaran reseptor, dia udah hilang. Di lambungnya udah habis. Bahkan tidak ada gunanya kan gitu. Nah, jadi itu juga fase-fase itu disebut dengan fase farmasetik. Maka itu tugasnya orang farmasetika dan teknologi mendesain itu supaya obat itu tahan terhadap proses-proses itu gitu. Jadi itu kombinasi semua, ya. Jadi tidak serta-merta kita hanya bisa bilang ketika kita membuat suatu senyawa itu hanya kita bisa bilang senyawa aktif gitu aja. Karena dia baru aktif terhadap uji in vitro kah gitu ya. Tapi belum diujikan kepada tahap selanjutnya secara in vivo maupun secara uji klinis. Lagi? Sudah Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, silakan tanya lagi. Kalau banyak pertanyaannya bagus. Silakan tanya lagi, ada enggak? Ayo tanya. Nanti juga kebetulan saya akan mengembangkan senyawa-senyawa sintesis di sana ya, di farmasi. Tapi saya masih di Bandung nih. Awal bulan depan saya akan datang karena saya sudah menyelesaikan pendidikan saya. Nanti jadi ya contoh tadi beberapa mahasiswa yang saya sudah jelaskan publikasi. Nanti bagi kalian yang misalnya ya nggak harus pembimbingnya saya gitu. Bahkan ini saya bukan pembimbingnya ini. Ini mahasiswanya ini. Ini saya bukan pembimbingnya. Ini saya pembimbingnya. Ini juga saya bukan pembimbingnya. Terlebih ini saya juga bukan pembimbingnya. Nah, ini saya malah pengujinya ini. Ini pengujinya saya ini. Pembimbingnya Pak Laude sama Ibu Hajra. Ya. Terus ini juga saya pengujinya, pembimbingnya Pak Mirhan dengan Bu Dewi. Tapi ide itu dari saya semua gitu. Ide bukan ide. Tapi dia bertanya ide dengan saya dan dia mungkin tertarik sintesis, ya udah kamu kerjain aja. Dan saya pengujinya. Jadi ada masalah gitu. Nah, ini
pembimbingnya bukan saya, pembimbingnya Pak Roland dengan Pak Hanggara ini. Ini juga saya pengujinya ini. Ini pembimbingnya Pak Roland sama Bu Dewi. Jadi banyak saya bukan pembimbingnya, tapi karena mahasiswa itu tertarik, datang Pak, saya mau belajar ini dong Pak. Gimana ya? Udah saya kumpulkan semua satu-satu. Nah ini kamu buat ini, ya. Ini juga bukan saya. Ini pembimbingnya kalau nggak salah Pak Roland dengan Bu Nurmasita. Dulu awalnya Pak Anggara. Banyak gitu. Jadi bukan. Nah ini pembimbingnya pas saya lagi sekolah ini. Ini pembimbingnya Pak Adam dengan Bu Vika. Nah ini saya pembimbingnya. Ini saya pembimbingnya kalau yang ini. Hanya ini. Nah ini saya penguji. Jadi banyak yang saya bukan pembimbingnya justru. Sidik ini awalnya, sorry, saya itu kalau nggak salah di sini yang ngasih ide aja, pembimbingnya Pak Laude dengan Pak Piri gitu. Saya baru ingat ini. Jadi banyak hal gitu, nggak harus gitu ya saya itu ya kalau mau tanya diskusi mas saya terbuka gitu. Nggak ada bukan saya sebagai pembimbing, bukan saya jadi penguji, nggak ada masalah. Yang penting itu bisa dikerjakan gitu intinya. Jadi kalau kalian bisa mengerjakan itu, ya akan saya bantu gitu. Maksudnya ada persoalannya apa. Nah bisa jadi uh, itu menjadi tugas akhir kamu kan semua. Nah itu aja. Nanti kalau misalnya tertarik nanti akan saya ajari, tapi di luar mata kuliah karena kalau di mata kuliah kan misalnya nggak cukup, bukan nggak cukup ya, nggak kan ada porsinya tersendiri. Nanti saya ajarin, terus saya buka apa namanya pola pikirnya. Jadi kamu yang desain sendiri gitu, bukan saya gitu. Artinya supaya kamu punya kemampuan bahwa oh saya mau buat ini Pak. Saya hanya memberikan gambaran, membuka pola pikirnya, oh caranya begini loh gitu. Nah, tapi strukturnya bagaimana ya silakan gitu. Kalau bisa dari senyawa bahan alam tadi, bisa dari peptida gitu ya, peptida. Nanti peptidanya diuji antibakteri, diuji yang bisa diuji aja. Antibakteri kah, antioksidan gitu ya. Nanti kita bisa lakukan itu. Nah, nanti bisa jadi skripsimu gitu ya. Jadi nanti bisa dipelajari ya. Tergantung nanti kalau memangnya di karena belajar itu apa ya? Ya berdasarkan ketertarikan gitu. Kalau kamu tidak tertarik, biasanya saya kalau menyuruh mahasiswa, saya tanya dulu, kamu tertarik nggak? Kalau tidak tertarik nggak usah gitu ya. Buat apa gitu ya? Nanti apa? Apa nanti kamu nggak suka itu gitu? Ya, banyak hal. Ada bimbingan saya juga. Ini bimbingan saya mahasiswa dari Unisba, ya, eh, Universitas Islam Bandung. Ini beberapa datanya mereka gitu ya, apa yang saya bimbing gitu ya. Jadi bukan hanya di Unmu saja gitu. Saya punya juga mahasiswa kebetulan disuruh bantu di sana ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan data-data ini gitu ya. Apa namanya? Contoh ini. Jadi caranya tuh biasanya paling mudah ya kalau mau cari desain tuh cari aja hasil isolasi. Nah, ini kan misalnya ini hasil isolasi ini cyclic tetrapeptide form merit strain ini gitu. Ternyata kita baca, oh ternyata senyawa mana nih? Senyawa satu ini ya, siklo L-Pro ini dan siklo ini kompon satu show antibacterial activity grand rise. Nah, ini ternyata MIC-nya cukup baik 1,1 gitu. Dan 0,008 cukup kuat gitu. Berarti senyawa itu punya aktivitas bagus, maka itulah dasar kita mensintesis senyawa 1,2 ini. Nah, kenapa kita bilang kenapa? Kan pasti di pendahuluan ditanya, dibuat kenapa kamu mau sintesis ini? Ya karena aktivitasnya bagus. Itu sudah cukup kuat. Aktivitasnya bagus di mana? Dilihat di mana? Nah, ini ada citasinya sudah. Jadi caranya mencari untuk mau sintesis dari bahan alam tuh begitu aja. Cari aja jurnal isolasinya. Dan sudah ada aktivitasnya, kemudian baru kita buat. Ya, mau apapun ya, mau golongan tadi kalkon, flavonoid, apa semua ini peptida ya.
Nah, berarti kita bisa buat ini. Nah, dasar buat ini berdasarkan tadi tuh ada aktivitasnya. Nanti kita buat. Karena ini hasil isolasi bahan alam tahun 2000 berapa ini? 2019 kalau nggak salah ya. Pentacur ini. Nah, 2019 belum ada orang mensintesis dia. Maka kita sintesis gitu. Jadi kita sintesis mudah kalau ini sintesis. Ini kalau kerja bener aja ya. Ini 2 minggu nggak nyampe nih. Permisi Pak, Ya. kayaknya share screen-nya belum terlihat ya, Bapak jelaskan. Oh, mati ya? Iya Pak. Ini. Sorry. Jadi ini ya. Jadi kita buat aja dari sini nih. Cyclic tetrapeptide gitu kan. Nah, ini carinya dari hasil isolasi aja. Nah, dari hasil isolasi kemudian baru kita sintesis ini. Nah, ini cara sintesisnya ada di sini sudah. Nah, ini cara sintesisnya ini. Nah, ini ke sini, ini 4 jam. Masih belum terlihat ya? Sudah Share- Pak. Sudah, Pak. Nah, ini ke sini hanya 4 jam. Terus ini ke sini 4 jam juga. Jadi setiap penambahan asam amino itu 4 jam. Jadi misalnya kamu buat jam 8 gitu ya. Jam 12 kamu lakukan lagi penambahan asam amino. Nanti jam 5 kamu tambahkan. Kamu sudah dapat 2 ini. Terus yang ketiganya, iya kamu lamain aja sampai 1 malam gitu. Jadi 5 sore sampai besok pagi. Nah, sudah masuk ketiga. Besok paginya masuk aja yang keempat. Setengah hari. Jadi 2 hari udah dapat 4 ini gitu. 3 hari itu sudah sampai sini gitu. Yang lama itu ke sininya. Ini bisa 2 hari. Jadi kotornya 2 minggu, 2 minggu. Ya 2 minggu lah. Karena termasuk proses mengolomnya ini ya. Ibaratnya dipisahkannya ini. Jadi bisa 2 minggu. Nah, begitu kamu dapat ini, ya udah kamu ujikan aja nih. Misalnya kamu buat 1 senyawa aja gitu. Buat 1 senyawa diujikan ke ini ya, ke bakteri apa gitu. Terserah aja kamu ke bakteri apa. Ya, mau ke bakteri ini kah? E. coli S. aureus, ya udah uji aja. Nah, itu cukup bagi S1 gitu. Karena hanya dengan waktu 2 jam. Nah, ini kan 4 asam amino. Prolin, lisin, alanin, isolesin. Nah, kita punya ini tadi. Sorry. Mana tadi ya? Nah, kita punya ini tadi. Ini juga 4 asam amino. Prolin, fenilalanin, prolin, leusin. 4 asam amino sama kayak tadi. Maka cara pekerjaannya ini tadi sudah. Atau bisa juga pakai punya ini. Tapi kalau punya saya berbeda. Ini kan jurnal saya nih. Nah, jadi agak berbeda ya. Nah, ini sudah ada langkah-langkahnya nih. Ini bahan-bahannya gitu. Bahan-bahannya kita lagi siapkan ya. Gitu bahkan di penuntunnya saya coba masukkan nih RGD namanya, arginin glisin aspartat. Nah, ini langkah-langkahnya ini. Ini 1 hari, 2 hari aja udah selesai nih. 2 hari selesai ini. Jadi jangan lihat strukturnya susah banget gitu. Ini dimasukkan dulu aspartatnya, kemudian dimasukkan asam amino kedua glisin, diikat ya, direaksikan. Setelah glisinnya masuk, dimasukkan asam amino ketiga, arginin. Ya. Secara argininnya baru ini. Jadi apa namanya? Cepat gitu reaksinya. Nah, tinggal diuji nanti kan. Nah, bisa kamu juga cari dari tempat-tempat lain. Maksudnya tempat lain gimana, Pak? Misalnya ada jurnal gitu ya. Yang
Misalnya ada jurnal misalnya nah misalnya ini kan ada nah ini kan banyak nih senyawa-senyawanya. Tinggal lihat, pilih yang paling bagus sebagai latar belakang. Jadi orang tuh kalau tanya, kenapa kamu mau ingin membuat ini gitu kan? Oh ternyata ini punya aktivitasnya apa gitu. Nah tapi kalau kamu hanya membuat aja nggak ada aktivitas kan jadi persoalan. Oh nggak ada aktivitas. Ngapain kamu buat-buat ini kalau nggak ada aktivitasnya gitu kan? Nah, ini aktivitasnya misalnya IC50-nya sekian. Ini ada semua di sini. Misalnya ini. Jadi cari jurnal-jurnal kayak gini gitu. Nah, yang judul kayak gini gitu ya. Jadi juga nah ini misalnya ini urutan asam amino ya. Kalau asam amino tuh misalnya ini F tuh valin, Y itu siapa, L itu siapa, P itu siapa, R itu apa. Tadi R kan arginin. Jadi ini adalah sequence asam amino gitu ya, yang disingkat gitu. Ini ternyata terdiri dari 5 asam amino. Ternyata dia nih bekerjanya meningkatkan availability cell ya. Nah, jadi ketika kita ini mensintesis ini tuh dasarnya kuat gitu. Jadi kamu mudah membuat pendahuluan, nggak muter-muter pendahuluannya. Gitu. Nah, jadi itu yang mau saya nanti kembangkan. Bisa saja misalnya apa? Misalnya mahasiswa S1 misalnya gitu ya. Saya misalnya ini seperti data ini tadi ya. Nih, yang ini satu orang S1, yang ini satu orang S1. Atas dasar apa ya? Ini kamu nanti coba desain kenapa itu bisa begini gitu ya. Apa alasannya saya buat begini? Pasti kamu harus bisa jawab gitu. Jadi ini sama dulu. Iya, kenapa saya sintesis itu? Karena satu orang tuh saya kasih ini senyawanya satu analognya, satu orang satu. Jadi mereka tahu tapi mereka tahu dasarnya gitu. Nah itu ya nanti kalau mau diskusikan nanti terserah supaya jadi bahan apa namanya bahan eh, skripsi kalian karena itu tadi ya banyak beberapa ini yang sudah kami publikasikan gitu ya. Jadi yang penting itu bukan publikan ini ya, berapa jumlah yang dikutip. Semakin banyak berarti artinya semakin berguna penelitian kita. Artinya penelitian kita itu dilihat orang gitu ya. Dilihat orang. Jadi yang dilihat itu adalah jumlah kutipannya. Nah, jadi itu kalian harus apa ya belajar itu ya. Yang lain juga gitu. Dan ini coba contohnya saya tidak hanya menguji apa pembimbing ini juga ada ini mahasiswa bimbingan saya antioksidan. Kemudian ini juga uh, ini juga sama ya. Terus uh, ini kalau nggak salah ini klinik waktu itu ya mahasiswa ini pembimbingnya dengan Pak Jaka ya. Dan ini justru saya yang buatkan kuesionernya mahasiswa ini karena dia mahasiswa bimbingan saya. Dia buat kuesioner tapi menurut saya kurang bagus, akhirnya saya revisi. Ini studi ini uji klinik menggunakan jahe merah untuk penurunan waktu nyeri haid gitu kalau nggak salah. Nah, dia menggunakan ini. Ini juga mahasiswa bimbingan saya ini bahan pengisi evaluasi umbi talas gitu ya, apa sebagai bahan pengisi gitu. Banyak gitu. Jadi tidak hanya sintesis saja gitu ya, tapi ada beberapa karena kan mahasiswa tidak milih ya. Dan saya tidak pernah memaksakan mahasiswa untuk memilih saya bidang saya ini kamu harus ambil ini, saya nggak pernah ya. Udah ketika dia cabut saya dapat pembimbingnya saya, udah kamu maunya apa? Saya tanya dulu. Buat coba kamu buat dulu. Saya kasih gambaran dulu. Oh ini kesulitannya ini. Nah salah satunya ini Pak. Ini. Ini dia pengen waktu itu kok nggak salah isolasi. Saya bilang kamu mau isolasi apa? Itu sulit saya bilang. Jadi Pak, ya udah kamu ini aja dan ini cukup mudah gitu ya. Apalagi saya tahu ya secara akademik dia terlalu baik gitu ya. Makanya jangan susah-susah nanti kamu susah. Akhirnya saya kasih judul ini gitu. Analisis cemaran mikroba dan kandungan
total penolat, sehingga akhirnya ya lulus tepat waktu gitu. Tuh, jadi kita harus memperhatikan itu juga gitu. Jangan. Tapi saya pikir semua mahasiswa farmasi harus bisa tepat waktu lah, karena sudah di kurikulumnya udah bagus gitu. Ya, sampai situ nanti kita lihat ya bagaimana depannya gitu. Yang pasti tadi saya ingin mengembangkan itu, jadi bagi kalian yang tertarik nanti silakan aja hubungin saya gitu. Nanti kita bisa diskusi, nanti setelah itu ketika kamu berdiskusi sama pembimbingmu ya silakan. Jika itu disetujui pembimbingmu ya lanjutkan. Kalau tidak ya diskusi lagi sama pembimbingmu, karena haknya kan di pembimbing kalian gitu. Saya hanya membantu aja. Itu aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Silakan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk jadi satu naskah tugas akhir itu, misalnya kita mendapat satu senyawa yang punya latar belakang itu aktivitas antimikroba, kemudian kita sintesis untuk mendapatkan diurifat yang baru itu, apakah kita harus mengujikan yang sama atau cukup sampai kita menemukan diurifat itu untuk jadi satu naskah tugas akhir ya, Pak? Ya, paling idealnya kan kalau kita bisa sampai ke pengujian yang paling sederhana aja, pengujian bakteri atau antioksidan. Kita bisa membuat proposal gitu. Nah, tetapi itu tadi saya bilang, kalau memang pada saat sintesis itu kendalanya senyawanya itu sedikit hasilnya ya kan, maka kita bisa menggunakan uji in silico saja. Tapi jangan hanya in silico skripsinya, karena kamu sudah melakukan, jadi in silico itu hanya pendamping saja gitu loh maksud saya. Kadang kan murni hanya in silico gitu kan, lab saya enggak gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi kayak ada lanjutan setelah uji in silico gitu ya, Pak? Enggak, begini, itu alternatif. Alternatif, misalnya kamu buat nih sintesis, ya kan? Kamu mau uji antibakteri ya misalnya kan. Nah, di proposalmu begitu nih, senyawamu jadi, tetapi masanya sedikit, misalnya 3 miligram. Kamu mau uji kan bingung nih, terlalu sedikit Pak, gimana Pak ya? Ya udah, nggak usah diuji, tapi dibuat secara in silico saja, diprediksi secara in silico gitu loh. Nah, itu kan tergantung pembimbing kita gitu. Kalau saya pribadi, ya udah, kalau sedikit ya udah, daripada kalau masih bisa diuji silakan. Kalau enggak ya udah didampingi dengan in silico. Tetapi bukan berarti hanya in silico aja. Kadang-kadang Pak nggak jadi Pak, in silico aja, nggak bisa, karena kalau nggak salah di di farmasi sendiri in silico tidak bisa sendirian gitu ya, harus ada didamping dengan lab basahnya gitu. Gitu ceritanya. Paham maksud saya? Iya Pak, paham Pak. Nah, jadi kecuali kamu mendesain dari awal in silico tapi disintesis gitu. Misalnya kayak tadi ini, saya mencoba mendesain senyawa peptida linear seperti ini. Oh, ternyata hasil dari prediksi saya, oh ini paling tinggi. Gitu ya. Berarti ini yang saya sintesis. Gitu. Kalau mau dibalik. Tapi kalau kamu mau sintesis ini, nggak apa-apa juga. Tapi nanti diuji antibakteri misalnya. Pada saat kamu mensintesis ternyata hasilnya sedikit, kamu bisa menggunakan alasan itu dong, karena 3 miligram itu kan belum termasuk diukur spektroskopinya ya, melalui MS, IR, apa semua gitu ya. Nah, ketika itu diuji kan habis, maka untuk diukur kan habis, maka belum sempat diuji gitu. Maka untuk mengujinya ya bisa dibantu dengan in silico, dan itu bisa saja disarankan kepada orang lain di saran skripsimu, saran agar dapat dilakukan uji ini fiturnya. Nah, tapi kalau dapatnya banyak 10 mg, 5 mg bisa diuji, ya kenapa tidak diuji gitu loh. Karena menurut saya yang lama itu justru hanya pemurniannya, hanya memisahkannya dan mengukur spektroskopinya. Karena mengukur spektroskopinya kan menunggu orang ya, dan kita harus mengirimkan gitu ya. Kalau hanya MS saja, kalau sudah sampai
tempatnya gitu ya, misalnya dari Samarinda saya kirim gitu. Kalau sudah sampai tempatnya gampang, akan cepat karena saya yang ngukur teman baik saya gitu. Jadi tinggal saya telepon aja tolong diukur gitu cepat. Tapi kalau ada yang NMR itu bisa sampai 2 minggu gitu ya, karena seluruh Indonesia kan. Nah, jadi kalau tapi itu nggak ada masalah untuk keperluan seminar itu bisa pakai data IR sama MS aja. Untuk S1 cukup IR sama MS itu bisa cepat. Karena banyak penelitian apa namanya kayak begitu tuh tingkatan S1 contoh ya. Hmm, Nah, ini di jurnal internasional nih, Q4 ini. Maaf Ya. Pak, belum ter-share screen. Nah, ini di jurnal Q4 ini ya. Nah, ini lamanya itu hanya murnikan ini aja. Bukan lama sih, nggak begitu lama ya, nggak sampai 1 bulan lebih gitu. Ini karena membuatnya ini nggak sampai seminggu, 3-4 hari selesai ini. Gitu. Nah, 3-4 hari murnikannya ya bisa murnikannya seminggu sebenarnya ngeringkannya ya. Nah, yang ngukurnya itu bisa 2 minggu, jadi totalnya bisa. Nah, makanya biasanya ngukur proton NMR-nya itu ya yang bikin lama gitu ya. Nah, kalau enggak ya kita nggak usah. Nah ini ya, ini dia nggak pakai, bahkan dia nggak pakai NMR, dia hanya cukup MS saja. Nah ini bisa dipublikasikan, bahkan di Science Direct lagi ini. Ya. Ini dia hanya menuliskan ini membuat ingin senyawa ini TMOF ini, TMOF ini. Nah ternyata dia buat strukturnya seperti ini prolin diikat dengan prolin lagi sehingga hasilnya seperti ini. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Ya. Nah, setelah itu ternyata dia hanya nguji nggak pakai IR, bahkan nggak pakai apalagi NMR, dia hanya mengukur dengan MS nih. SCMS analysis provide the molecular mass ion ini. Dan itu bisa diterima sebagai seminar gitu ya. Jadi sebenarnya data IR sama MS saja cukup untuk kebutuhan seminar sama skripsi. Kalau untuk publikasi mungkin harus ditambahkan NMR gitu. Sedangkan kamu kan seminar itu yang susah tuh kan cari data seminar karena berkejar-kejaran waktu, mepet kan. Maka kalau ini aja hanya berapa hari aja udah bisa dapat sebenarnya gitu. Kalau hanya untuk kebutuhan seminar. Tapi untuk kebutuhan skripsi ditambahkan lagi dengan data NMR, dan data NMR itu ya kalau untuk kebutuhan skripsi udah dapat skripsi kebutuhan seminar udah dapat, sampai seminar sambil kita kirim gitu ya. Jadi setelah seminar datang itu datanya, sehingga datanya bisa kita uh, bisa kita kerjakan lah ya, bisa kita baca. Nah, kayak begini ya datanya ya. Nah, misalnya ini ya gitu ya, datanya kayak gini nanti. Ini adalah MS gitu ya. Nah, ini adalah MS. Nah, ini sebentar aja, ini yang saya bilang, ini sebentar aja ngukurnya. Nggak sampai 1 menit, nggak sampai 2 menit bahkan gitu ya. Yang lama tuh ngirimnya gitu ya. Ngirimnya kan bisa 3-4 hari gitu ya. Karena kecuali lab di depan FMIPA itu, di depan FMIPA, di belakang farmasi itu ada alatnya, tapi nggak tahu sudah ada atau belum gitu ya. Sudah datang atau belum. Kalau itu ada kita bisa ngukur di situ. Nah, ini yang bikin bisa 2 mingguan itu ini karena ngukurnya sebentar aja, tapi ngantri ya, karena hampir seluruh Indonesia itu ke LIPI Bandung, di LIPI BRIN Jakarta, Serpong, maka
Ini ngukurnya bisa 2 mingguan. Nah, tapi untuk data apa namanya? Untuk data data seminar cukup ini aja tadi. Cukup data IR dan data MS ini sudah cukup. Nah, ini MS, ini IR udah cukup. Tapi untuk skripsi tinggal ditambahin ini sambil berjalannya waktu. Oke ya. Ada lagi yang ditanyakan? Gak ada, nanti kalau sudah kita cukupkan ya. Nanti saya sambung minggu depan lagi dengan saya di jam sama. Nanti hubungin aja saya. Termasuk juga kalau ada yang mau tertarik dengan sintesis, nanti silakan hubungin saya. Ya nanti saya bantu. Nanti kita diskusikan lah. Dan kalau mau dipikirkan apa senyawanya ya nanti kita diskusikan baik-baik gitu. Tapi saya mau kalian yang punya ide sendiri supaya kamu ada kebanggaan sendiri. Ini senyawa saya nih, saya yang desain sendiri gitu. Bukan karena saya gitu, saya hanya mengarahkan. Oke, demikian ya pertemuan hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih.